ada yang like IG saya. Terus saya lihat orang luar maksudnya? maksudnya dari bukan orang Indonesia Ya. begitu, ada dari luar lah, Luar negeri. ya, luar negeri. Terus ya saya sudah belajar dari sang mantan itu, jadi ya terima kasih mantan. Kamu tidak salah sepenuhnya. Aswan mati ini betul nih pulang. Hai, akhirnya saya bingung. Oh, iya. Nah, saya mau kayak buat kayak di apa yang viral yang di Instagram di TikTok ya. Pertemuan pertama yang langsung lari foto yang tidak. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Oke, Aswan. Ya, Kak Evan. Ya, kami ucapkan selamat datang di studio kami, Trimono Podcast ini ya. Bagaimana perasaannya setelah duduk di kursi Trimono Podcast ini? Wah, mengerikan juga ya. Apanya yang mengerikan? Wah, bagaimana ini? Pakai bahasa mungkin di Sulawesi, Di. Oh, bebas, Oh, iya. Pak Anu saya. Wah, Apa mau kau koreksi? apa, Di? Kayak menegangkan. Begitu suasananya. Menegangkan kan? Iya, enggak tahu kenapa. Tapi keren. Mungkin kasih masukan dulu ke studionya ini. Kumpul uang saja. Kumpul uang baru kita upgrade sama-sama. Nanti kita bantu-bantu. Janji benar. Tunggu part 2. Studio Evan Trimono Podcast apa? Trimono juga Ya, podcast. Trimono juga podcast akan berubah. Bisa disingkat tripod, teman. Oh, tripod. Trimono Podcast. Oke. Paham? Paham. Oke, mungkin karena ada yang belum kenal sosok seorang Aswan, bisa perkenalkan diri dulu. Oke, ya, pemirsa Tripod, nama saya Aswan Pelabiran, biasa dipanggil Aswan. Saya dari Sulawesi, Mamasa. Oke, Mamasa. Tangan dulu, Pak. Mama, kita harus bangga jadi orang Mamasa ini. Saya juga orang Mamasa, biar orang-orang paham saya juga orang Mamasa. Oh, orang Mamasa juga? Oh, iya, kamu tahu sama. Oh. Oke, Swan, apa ini mau dicerita, Swan? Oh, saya juga kurang tahu ini. Apa kita mau cerita ini hari ini? Begini, teman, karena saya dengar-dengar kau itu punya seorang kekasih yang, kalau saya secara pribadi memang saya akui, teman, kalau kau memang luar biasa bisa dapatkan dia. Terima kasih, teman. Intinya kau beruntung bisa dapatkan dia, teman. Saya tidak tahu kalau dia Dia tidak beruntung. Oke, jadi bagaimana ceritanya, teman? Jadi awal mulanya itu saya pernah sebelumnya Serius mini. sebelumnya itu di 2017 ke bawah saya pernah pacaran dengan seorang wanita di sini. Pokoknya saya tidak mau sebutkan namanya. Iya. Pokoknya seorang wanita lah. Dan ya pokoknya di akhir-akhir 2017-an itu ya bisa dikatakan ada masalah, ada problem. Oke. Sampai ya perselingkuhan terjadi dan begitu. Pasti kau yang selingkuh, toh? Bukan. Ya, saya juga tidak bisa menyalahkan. Dia juga. Saya juga mungkin dari saya tidak dulu saya tidak pernah memberikan apa-apa ke dia. Oh. Dan akhirnya mungkin dia melakukan hal itu. Jadi saya juga koreksi diriku. Begitu sebelumnya. Nah, akhirnya itu Karena dia selingkuh. ya, ketika itu dia selingkuh, saya stres, kuliah hancur. Itu yang selingkuhnya. Kau kenal tidak selingkuhnya? Wah, dulu saya kenal. Sampai saya hampir cari begitu ya. Tahulah dulu pola pikirnya gara-gara cinta kan. Wah, sembarang kita mau bikin. Ciri-cirinya kayak apa itu laki-laki? Wah, besar. Tapi memang banyak uangnya. Ya apalah kita begini. Tidak kayak saya gitu. Oh, tidak, bukan kau. Tapi kenapa mirip-mirip kau? Jangan-jangan. Saya tidak kenal pacarmu siapa. Oh, tidak. Om Dede, Om Trimono. Jadi Oke, lanjut. Jadi tadi itu sampai di mana tadi? Sampai kau cari itu pacarnya, selingkuhannya. Oh iya, sampai saya ada niat mau mencari, tapi ya mungkin
ada pikiran-pikiran yang janganlah buat begitu. Mau bikin apa? Apalagi jauh kan dari Sulawesi ke Jawa. Kalau ada lagi masalah, bertambah lagi masalah, sudah kuliah, masalah percintaan lagi. Untung tidak ada tali di dekat-dekat sini. Untung tidak ada. Kalau ada tali, oi. Woi, hampir saya mati Tidak teman. jadi ikut podcast di sini. Saya tidak akan di sini. Nah, jadi setelah itu saya gabut. Saya tidak tahu bikin apa. Jadi kayak tidak ada harapan. Di kamar, di kosan sendiri. Tahun 2017 itu. Nah, tiba-tiba saya buka Instagram. Oke. Saya kan kebetulan hobinya foto. Fotografi. Oke. Fotografi. Jadi tiba-tiba ini ada yang like. Ada yang like IG saya. Terus saya lihat, kok orang luar. Orang luar maksudnya? Maksudnya dari bukan orang Indonesia. Ya, Begitu, ada dari luar lah. luar negeri lah. Ya, luar negeri. Nah, terus karena saking saya gabutnya, sudahlah saya kasih gambar simbol itu, senyum. Iya. Dibalas. Bilang, "Wih, ngeri." Ini di komentar tuh? Direspon. Di Tapi memang sebelumnya sudah kayak like. Oh, Kayak kami sudah berteman, Iya, saling like tapi kayak tidak ada DM. iya ya. Tidak ada chat-chat lah gitu. Terus akhirnya dia komen story tadi. Nah, akhirnya gara-gara saya kasih gitu, Iya. dia Dia balas lagi. balas. Oke. Nah, akhirnya saya kayak mengungkapkan lah, aku bilang, sekarang saya lagi sedih. Terus Langsung ke curhat. langsung. Oke. Dia bilang kenapa? Iya. Aku bilang ya pokoknya saya jelaskan lah gini Padahal begini belum begini. saling kenal di. Belum, cuma bisa kayak kenal. saling like Iya. foto. Begitu. Nah, Oke. jadi pokoknya saya ceritakan masalahku, malah dia responnya positif. Kayak responnya itu buat saya kembali bangkit Iya. dari kegelapan kosan. Nah, dari situ mulai kayak muncullah kayak mulai benih-benih, bukan benih-benih cinta dulu. Nyaman lah, nyaman. Iya. Sama dia. Akhirnya kami saling sharing lama kelamaan. Jadi kayak saling sharing, bukan jangan lupa makan, bukan. Jadi sharingnya itu ya kayak sharing tentang fotografi, tentang ayolah semangat hidup lagi. Begitu. Nah, dari situ saya kayak pikir, oke, ternyata manusia itu bisa berubah karena dua hal. Oke, apa itu? Nah, yang pertama itu karena pola pikirnya. Yang kedua itu yang pertama itu karena pola pikirnya terbuka Iya. atau hatinya yang terluka. Woi. Nah, saya ini yang di Asuhan poin kedua. 2022. Ini karena kenapa pola pikir saya berubah? Bukan karena pertama, tapi poin yang kedua, hati yang terluka. Hati yang terluka akhirnya pola pikirnya juga berubah. Akhirnya pola pikir di situ berubah. Berarti dua dulu, hati yang terluka dulu. Ya, hati terluka dulu. Kayaknya semua orang kayak gitu. Ya, kebanyakan. Saya juga hati yang terluka ini. Oke, tapi lanjut mencerita. Aduh. Betul kah? Lanjut Oke. ceritamu dulu. Nah, jadi karena hati saya terluka, otomatis kembali ke poin pertama. Iya. Pola pikir terbuka. Tapi Jadi tertutup dulu. Tertutup dulu. Iya. Iya, betul. Lama prosesnya baru bisa. Lama prosesnya, lama. Jadi yang dulunya saya posesif, ya makanya saya tidak bisa menyalahkan mantan saya yang selingkuh. Saya tidak bisa menyalahkan karena ya mungkin dulu juga saya tidak memberikan apa-apa dan saya juga sering posesif begitu. Oh iya. Akhirnya dari situ saya koreksi diri. Nah, saya koreksi dirinya itu ya dari ya mulai belajar lagi walaupun belum punya pacar. Iya. Tapi kalau suatu saat sudah punya pacar, ya saya sudah belajar dari sang mantan itu. Jadi ya terima kasih mantan. Kamu tidak salah sepenuhnya. Jadi bukan sepenuhnya salah mantan ini, Dik. Jadi bukan sepenuhnya. Terus. Oke, lanjut nih teman. Ya jadi bukan sepenuhnya. Jadi saya tidak mau salahkan mantan sepenuhnya. Karena ya 100% memang salahmu. bukan 100%. Ada juga salahnya. Oh iya. Harusnya itu kalau ada masalah ya antara saya dan dia. Bukan antara dia dan mereka. Dan orang lain. Dan orang lain. Nah, itu juga kesalahannya. Oke lah.
Nah, kesalahanku juga ya mungkin dulu karena apa? Jarang mau travel bersama. Kayak tidak pernah memberikan waktu lah. Hanya sekedar ya pacar-pacaran yang sudah mau makan. Jadi begitu terus tiap hari yang tidak saling membangun. Ya makanya begitu, jadi terima kasih. Mantan. Saya banyak belajar dari dia. Tanpa dia juga saya tidak dapatkan pacar saya yang sekarang. Begitu. Jadi bagaimana pacar yang sekarang? Jadi Lanjut yang pacar yang tadi, yang si pacar yang sekarang itu. oh ya. Yang mulai dari Instagram tuh. DM-an terus. Jadi Nyaman terus. akhirnya kami ya mulai chat-chatan sampai 6 bulan kemudian saya tanya, kau ada, saya bisa minta nomor WhatsAppmu. Tapi 6 bulan gitu. Tapi tidak mau. Oh, Ternyata di sana mereka tidak pakai WhatsApp. Mereka pakai Messenger di sana. Nah, terus dia tidak mau. Akhirnya lanjut lagi, kami ngobrol-ngobrol. Jadi kayak saling, kalau misalnya di-upload foto saya apresiasi karyanya. Terus kalau saya upload foto, sekaligus cari perhatian saya harus cari perhatian. Karena siapa lagi, tidak ada lagi yang mau semangatin saya begitu pada saat itu. Oh iya. Ya mungkin orang tua ada, tapi kan maksudnya yang ya ini yang di luar dari support system dari keluarga. Terus kebetulan lawan jenis. Kebetulan lawan jenis. Nah, di situ lagi. Jadi di situ lagi. Setelah 6 bulan itu, 6 bulan kemudian akhirnya dikasih nomor. Tiba-tiba. Jadi saya tidak minta. Dia bilang, kalau kau mau lanjut, pokoknya kan kami DM-an. Iya. Nggak tahu, saya lupa sharing apa begitu. Terus tiba-tiba dia kasih nomor. Ini nomor WA aku. Kaget dong. Akhirnya ya cobalah WA. Pas dikasih 08 sekian. Kenapa tidak ada di WA? Ternyata memang harus pakai apa? Manual yang +1 dulu. Oh iya. Tidak bisa kalau 08 begitu. Iya. Jadi harus pakai kode negaranya. Plus 62 kalau misalnya Indonesia. Indonesia +62. Kalau di sana kita harus kasih masuk +1 baru terbaca di WhatsApp. Begitu. Kan namanya juga barusan ketemu orang begitu. Iya. Akhirnya masuk. Wih, kaget. Saya coba. Jangan-jangan kenapa ada orang luar mau terima saya begini? Iya. Saya di situ curiga. Curiga karena Jangan-jangan ini laki-laki. kenapa bukan laki-laki? Ya, Senang kok seandainya laki-laki. karena kami cuma saling chatan. Iya. Terus kayak suara dulu, kayak voice note tidak ada. Iya. Dia tidak mau, Murni cuma chat. murni cuma chat. Jadi saya juga tidak percaya story-nya. Jadi kayak oke lah, percaya 50%. Iya. Tapi saya masih, jangan-jangan ini laki-laki mungkin, atau siapa begitu. Makanya pas dapat WA-nya, aku pancing lah begitu, kayak pakai voice note. Iya. Dibalas pakai Pakai voice note. tidak. Malah dibalas ya pakai itu, Chat. pakai chat biasa. Waduh, bagaimana caranya itu? Pokoknya berproses memang. Jadi tidak langsung instan. Iya. Akhirnya apresiasi terus apa. Pokoknya yang saling membuat bertumbuh lah sama-sama. Akhirnya dia tiba-tiba Berkembang. Oke, lanjut. akhirnya ya dia sudah mulai voice chat. Apa voice ya, voice apa itu namanya? Voice note ya. VN Voice ya, note. ya voice note. Yang ngejawab ini. Ya. Voice note. Cewek. Wih, cewek betul ini walaupun saya sudah 1 tahun lebih. 1 tahun ya, sudah hampir 1 tahun lebih sama tapi cewek betul ini. Terus masih kurang percaya. Pokoknya hari-hari berikutnya video call. Tidak mau diangkat. Terus video call lagi. Pokoknya hari-hari berikutnya sudah mau video call. Iya. Tapi tidak mau dikasih lihat mukanya. Cuma Kamera belakang. kamera depan tapi tembok. Tembok. Jadi kayak jangan-jangan laki-laki betul ini. Aduh. Dapat song lagi 1 tahun sudah lebih saling baku semangat begitu, saling semangat. Ternyata laki-laki. Ternyata laki-laki, takut. Iya. Pokoknya ada momennya itu
dia kasih muncul mukanya. Rambutnya dulu mungkin. Ya kayak mata. Iya iya. Mata, lihat mata biru. Wow, bukan orang. Wah, ini nih kayaknya. Aslinya Mini. Pas lihat mukanya, dia betulan cewek begitu. Tapi dari fisiknya cewek begitu. Ya masih ragu karena belum ketemu secara langsung. Begitu. Ya walaupun dia sudah menunjukkan mukanya, tapi ya masih ada keraguan lah. Tapi yang penting dia sudah menunjukkan mukanya begitu. Nah, terus ada momennya pada saat saya ulang tahun. Bulan Desember. Tiba-tiba dia bilang, pokoknya berikan, tapi kan masih teman ini. Berikan waktu untuk saya. Dia bilang begitu. Ketika kau ulang tahun. Untuk video call. Oh ya. Begitu. Dia mau video call. Dia mau video call. Nah, pada saat video call, ternyata sebelumnya itu dia pergi beli gaun. Hanya untuk hari ulang tahunku. Ya. Dia pergi beli gaun, belikan saya kue, terus tip lilin. Di situ saya tersentuh. Aku bilang, walaupun jarak jauh, tidak pernah ketemu, tapi kenapa dia kayak berikan sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya itu luar biasa. Di situ saya kayak merasakan betul-betul mulai lagi muncul cinta. Bisa dikatakan cinta ya. Iya iya. Makanya saya percaya kayak oke, berarti hidup ini seperti bumerang. Apa yang saya berikan akan kembali ke saya. Makanya saya bilang hidup itu seperti bumerang. Karena sebelumnya memang saya memberikan apresiasi yang mungkin juga simpel. Dia juga punya masalah. Ya kita sama-sama pecahkan begitu. Kita saling sama-sama support. Akhirnya pada saat saya ulang tahun, saya betul-betul merasakan betul-betul itu hidup seperti bumerang. Apa yang saya berikan akan kembali ke saya. Itu yang kudapatkan. Betul-betul di situ saya, ya bukannya saya laki-laki yang tak boleh nangis, tapi betul-betul saya di situ menangis. Menangis terharu mungkin. Menangis terharu di kamar sendiri. Dia pakai gaun. Kau menangis? Nangis di situ. Waktu video call. Sebenarnya dia tidak boleh lihat. Saya jadi tidak mau. Jadi kayak begini, terus ada momennya itu saya tidak bisa tahan lagi. Iya. Saya kasih gini, hapus gitu. Ya. Lucunya. Laki-laki juga ya bisa menangis. Bisa lah. Hati rasa. Tapi kau menangis karena terharu kau Menangis karena terharu. Di situ saya betul-betul, mungkin memang hubunganku yang dulu itu saya salah. Jadi di situ saya belajar dari mantan yang dulu bahwa saya tidak mau kembali ke lubang yang sama. Yang ketika saya tidak memberikan apa-apa, akhirnya dia melakukan yang saya tidak inginkan. Makanya saya bertemu dia lagi. Saya mau membangun hal yang baru. Saya tidak mau pacaran seperti sebelum-sebelumnya. Lebih percaya diri, begitu. Oke. Terus kalian komunikasi itu dari awal sampai akhir bagaimana? Pakai bahasa Inggris kan atau pakai apa? Jadi saya jujur ini. Atau pakai bahasa memasak? Bahasa Inggrisku parah sekali. Jadi ya memang saya cuma modal Google Translate. Jadi sebelum dia kirimkan saya pakai bahasa Inggris, saya terjemahkan pakai translate. Jadi biasanya itu ada miskomunikasi. Iya. Jadi biasanya apa yang dia kasih pertanyaan, apa yang saya jawab itu salah. Tapi karena mungkin dia sudah mengerti ya, dan dia justru makin penasaran mungkin. Justru dia makin penasaran juga. Iya. Dia makin penasaran, akhirnya malah dia support saya. Tidak apa-apa, yang penting kamu belajar, yang penting percaya diri dulu. Dan ya dia juga yang mengajarkan saya, salah satunya percaya diri, yang pacar saya yang di luar ini. Gitu. Jadi banyak hal yang dibuat saya mengubah diri saya sampai sekarang itu ya salah satunya juga dari dia. Begitu. Banyak hal luar biasa yang ubah saya. Terus sekarang sudah pernah ketemu langsung atau belum? Jadi
Kami kan awal mulanya itu ketemu 2017. Ketemu langsung. Pertama kali yang cuma chat-chat. Oh ya 2017. Nah, oke. pokoknya hanya chat terus sampai 2019. Jadi 2018 itu dia pernah berjanji. Heeh. Tahun 2018 dia bilang tahun depan saya mau ke Indonesia. Ya percaya tidak percaya. Iya iya. Ya bilang oke, kalau aku mau datang tahun 2019 oke. Dan ketika kamu datang pertama kali di bandara, itu tanggal jadian kita. Saya bilang begitu. Wih, merinding gak dengar Pak? Jadi saya tidak mau jadian kalau saya tidak pernah ketemu Iya, dan ketemu tidak ada langsung. buktinya langsung. Iya. Dan betul-betul pada saat 2019 dia pesan tiket. Saya kaget waktu itu. Dia bilang saya sudah pesan tiket. Wih, Mati mi jadian mi ini. mati mi. Jadian Mati mi betul kayak jadian. ini orang. Jadian gini ay. Dan belum tahu betul-betul kayak ini perempuan atau laki-laki nih. Mati mi jadian gini. Mati jadian nih. Nah, jadi pada saat itu tanggal berapa pokoknya saya lupa itu. Nah lupa sambal. 09 bulan berapa itu? Bulan 9 itu. September. Bulan September. Bulan September 2019 dia datang. Iya. Karena mungkin keluarganya juga agak khawatir karena dia perempuan sendiri, akhirnya ibunya juga ikut. Ya oke lanjut. Jadi alasan ibunya itu, ibunya itu datang 2 minggu untuk jalan-jalan. Iya. Sekalian Tapi lihat sebenarnya Indonesia. lihat Indonesia sekalian lihat saya betul kayak ini. Oh iya benar ke pasti nabi lanjut benar ke laki-laki. Ya benar kayak ini laki-laki nih. Nah Iya. itu. Jadi pada bulan September itu dia datang di Jakarta dan saya beranikan diri ke sana. Iya. Dan itu juga pertama kali saya masuk kuliah lagi. Jadi bersamaan saya memulai perkuliahan saya, dia datang salah satunya untuk semangatin saya untuk kuliah lagi. Iya, iya. Nah, saya jemput dia ke Jakarta. Betul-betul di Jakarta itu pertemuan pertama itu, wah, beda sekali kalau di video call. Kayak beda sekali, lebih cantik di aslinya. Oh begitu kan? Wah, kaget, terharu, pokoknya emosi di situ tercampur. Pertama kali saya rasakan itu peluk di depan orang tuanya dan ada kakak saya di samping. Saya beranikan peluk pacar saya itu pertama kali. Kalian tidak salah orang jika? Oh, tidak salah orang. Karena dia bilang, dia angkat tangannya. Oh. Dia kan putih sekali. Oh iya. Dia bilang, saya di Terminal 3. Heeh. Wah, pas saya sudah hampir sampai di Terminal 3 itu. Bahasa Sulawesinya apa? Dumba-dumba. Dumba-dumba. Dumba-dumba anarkis. Dumba-dumba. Semakin dekat, semakin dumba-dumba. Pas dilihat, itu sudah kayaknya itu kulit putih itu. Oh iya. Iya betul. Tapi sebelumnya itu saya pura-pura, saya cuek-cuek. Iya iya. Iya. Saya pura-pura. Saya kan ya. Saya paham teman cara pura-pura itu saya paham teman. Jadi kayak ada gengsi juga, gengsi Iya. bercampur kayak malu-malu. Jadi Mati ini betul juga. Oh iya. ini. Pura-pura. Kan pas saya lihat, wih, ada 2 orang luar negeri nih. Iya. Wih, kayak dia betul. Tapi saya, langsung saya belok. Iya. Pura-pura begini. Padahal jelasnya aja kan Jelas-jelas mencolok karena pasti mencolok sekali. Iya betul. Tiba-tiba Aswan mati. Oh, ini betul nih. Pulang. Akhirnya saya begini. Nah, saya mau juga kayak buat kayak di apa? Yang viral-viral yang di Instagram, di Iya. TikTok yang pertemuan pertama yang langsung lari, Oh, iya. ketemu pacar yang tidak sabar betul-betul bilang, tidak bisa ternyata." Padahal sudah dikonsep di rumah. Sudah memang di konsep ya. Bilang kayak yang ketemu ini, kusuruh kakak aku rekam saya. Iya. Baru Terus lari. Saya lari, baru nanti Ditembus viral di orang-orang. TikTok. Ya, tembus orang-orang, kami pelukan, dilihat. Ya, orang tua juga nanti menangis, kakak saya menangis begitu. Ternyata tidak. Sampai di sana. Sampai di sana, kami saling lihat dulu. Iya. Kayak blank, Iya. ada blank kayak 2 detik lah. Iya. Wih, betul kayaknya ini kak. Tiba-tiba kayak tos bagaimana tadi itu? Kayak tos kayak ibaratnya teman terus langsung pelukan. Tanpa saya sadari pelukan. Di situ kayak, wih, datang betulan. Tidak menangis juga di situ. Tidak, tapi terharu.
Kayak betul-betul dia buktikan itu apa yang dia bilang betul-betul dia lakukan. Hanya satu kali dia bilang betul-betul. Sampai dia bilang saya mau belajar bahasa Indonesia. Dan kami sama-sama kayak komitmen lah di situ. Pada saat itu saya lupa. Dia bilang saya mau belajar bahasa Indonesia. Nah, saya juga bilang komitmen, saya juga mau belajar bahasa Prancis. Tapi sebelumnya bahasa Inggris dulu. Iya. Sama-sama komitmen, tapi dia sudah lebih pintar bahasa Indonesia. Makanya pernah saya bilang ya, mungkin kata-kataku ini kamu tidak tahu sekarang apa yang saya katakan, tapi suatu hari nanti kamu akan tahu apa yang saya bilang. Terus dia bilang, hah? Apa? Kulang pokoknya saya langsung kasih cepat. Mungkin suatu saat, mungkin sekarang kamu tidak tahu apa yang saya bilang, katakan. Tapi suatu hari nanti kamu akan tahu apa yang saya bilang. Dan dia kayak bingung, apa yang dia bilang ini Aswan. Pokoknya kau nanti tahu. Pokoknya akhir cerita itu, akhirnya dia ketawa-ketawa dengar kata-kata itu. Begitu. Luar biasa lah. Tapi itu di bandara, kau tidak salah peluk gitu? Wih tidak. Tidak, maksudnya saya curiga sama mamanya. Siapa tuh mamanya pergi mempeluk, Pak? Oh tidak. Iya karena mirip-mirip ya, hampir saya salah peluk. Ya. Tapi saya peluk juga mamanya karena Kalau saya mungkin mama yang pertama gua peluk. Lama di Indonesia waktu itu? Waktu pertama kali 2019 itu dia datang 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Oh, lama, Dik. 6 bulan. Karena awalnya itu dia pakai sponsor penjamin. Gimana itu? Jadi penjamin itu orang luar negeri itu bisa 6 bulan kalau ada penjaminnya yang tanggung jawab. Nah itu bisa, tapi kalau tidak ada penjaminnya cuma bisa 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah kebetulan kan saya bisa jadi penjamin, tapi saya urus ke yang migrasi. menjamin itu orang dalam. Yang menjamin orang Indonesia, begitu. Jadi dia bisa 6 bulan. Iya. Setelah 6 bulan itu dia harus keluar. Begitu. Tapi setelah 2 bulan dia di sini, 2 bulan pertamanya, nah bulan ketiga itu dia harus ke migrasi tiap bulan untuk melapor terus bayar. Waktu itu bayarnya per bulan itu 500. Setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan. 2 bulan itu 4 kali 500.000. Begitu kan? Ya begitu. 6 bulan dia datang. Jadi sekarang di mana? Sekarang dia di Kampungnya. kampungnya. Dia di kampungnya lagi kumpul uang. Mau ke sini lagi? Mau ke sini lagi. Nah, kapan kau ke sana? Sebenarnya kalau tidak ada Covid, ya saya sudah ke sana. Katanya saya mau dibayarkan orang tuanya. Oh, dijamin. Dijamin. Nanya Jadi, kau, Pak. jadi dia mau dibayarkan tiketnya karena keluarganya juga di sana, dia penasaran. Oh iya. Karena sebenarnya dia sudah 2 kali datang hitungannya. Mia. Karena? Mia namanya. Oh. Dia sudah 2 kali datang. Nah terus orang tuanya bilang, ya, kamu kapan datang? Iya. Bisa kan video-video call. Kamu kapan datang? Kami juga penasaran tentang kamu. Kami ingin berbagi di sini. Kami ingin kenalkan kamu kehidupan di sini. Ya, ya mungkin juga sebagai tanda terima kasihnya lah karena Dijamin di sini. ya saya juga jaga anaknya. Terus biasa ibunya juga bilang terima kasih karena kamu ada di hidupnya anakku. Ya jadi malah di situ kayak saya lebih bertanggung jawab lah. Karena juga dia selama 6 bulan di sini, waktu 6 bulan pertama Iya. itu banyak sekali ubah hidup saya. Gitu. Dan hidupnya mungkin juga. Ya sama-sama belajar. Tapi memang kayak apa dia? Kayak urusan waktu itu dia jarang ada jam-jam karet. Nah itu juga karena kan ya kebiasaan saya kan di sini kayak telat, tidak sesuai kata-kata. Nah di situ kayak kadang dia tidak jelaskan ke saya, tapi dia tegur saya dengan tindakannya. Ya, dia langsung lakukan. Dia langsung lakukan. Nah di situ kayak, aduh, betul-betul saya ini
belum ada apa-apanya lah begitu. Saya masuk banyak belajar. Nah, terus kayak dalam hal hubungan juga. Ya saya kan percaya juga setiap hubungan itu pasti ada permasalahan. Nah, jadi ya kami juga ada masalah. Tapi dengan mantan-mantan sebelumnya, saya tidak menyalahkan semua mantan ya. Saya juga belajar dari mantan. Jadi maksudnya mantan-mantan sebelumnya yang salahnya juga dia itu karena bukan menyelesaikan masalah, tapi dia pergi menyelesaikan masalah ke orang yang lain, sharing ke orang lain. Nah kalau yang sekarang ini, kalau kami ada masalah ya langsung dibilang, Sering bersama. langsung saling bersama, Selesaikan bersama-sama. harus selesaikan ya hari itu juga, terus tidak usah dibawa-bawa besoknya begitu. Jadi kalau ada masalah, penyelesaian masalahnya. Ya tapi tahulah kita kebanyakan ya, tidak semua kita orang Indonesia kalau berhubungan biasanya kalau ada masalah biasa masih besok-besok itu diingat, apalagi kalau ada masalah lagi paling itu lagi dibahas toh. Sayang itu. Nah saya juga jadi pernah ini ada lagi masalah kedua kali. Saya bahas masalah yang pertama, langsung dia marah. Kenapa kamu tidak bilang gitu? Kenapa kamu lupakan masalah itu? Sudah. Kenapa diingat-ingat terus? Kenapa diingat Itu terus? Sudah lewat. Di situ saya belajar bahwa betul. apa ya? Kalau ya setiap hubungan itu pasti ada masalahnya. Tinggal penyelesaian masalah dalam hubungan. Kalau ada masalah, mending langsung bilang langsung ke sumbernya, ke orangnya, daripada kau cerita ke orang lain. Kalau cerita ke orang lain itu bisa selingkuh. Nah itu kejadian-kejadian itu mungkin sebelumnya saya belajar dari itu. Dan karena dia juga pola pikirnya begitu, ya akhirnya saya juga mulai kebiasaan ke dia. Akhirnya begini ternyata cara apa ya dibilang salah satu cara ampuh lah. Salah satu tips kalau bisa berhubungan jangka panjang itu ya kayak begini mungkin. Jadi kalau ada masalah, cari sama-sama penyelesaian masalahnya. Langsung diselesaikan di situ, dan besoknya tidak usah diingat-ingat Tidak lagi. usah diingat-ingat. Pokoknya Yang penting clear. selesai, lupakan. Dan itu kami pakai sampai sekarang. Ya malah tidak banyak sering masalah. Malahan malah banyak sharing. Ya mungkin juga karena kami waktu dia di sini, kami sering travel. Awalnya itu saya jarang travel, begitu jarang. Dia datang ke sini, akhirnya, betul-betul dia berani. Ya kalau saya itu kayak masih apa ya, pikir, waduh bagaimana, begini, bagaimana, akhirnya tidak jadi. Kalau dia, saya belajar dari dia itu, pokoknya ada sesuatu begini, ayo kita pergi, langsung, begitu. Tidak banyak neko-nekonya. Nah, di situ juga saya belajar, nah saya dibawa-bawa travel, ternyata indah juga ya. Bukan hanya sekedar pergi jalan-jalan saja, tapi merasakan, misalnya ke pantai. Ya mereka memang ada foto-foto begitu, tapi jangan lupa rasakan, berbaur dengan alam. Mandi kah, meditasi kah, ya terserah begitu, kalian begitu. Dan ya dia tidak jelaskan dengan kata-kata, tapi melalui tindakan. Bilang, oke. Dia tidak banyak bicara, Ya mungkin banyak bicara lumayan lah, tapi bicara-bicara yang saling membangun. Mungkin ketemu temannya jadi kayak saling apresiasi begitu. Jarang kayak gosip-gosip. Jadi kayak saling memberikan energi positif. Nah di situ kayak saya belajar, ternyata kita harus ambil pelajarannya kayak begini, lingkungan kayak begini, gitu bisa membuat kita tumbuh. Makanya aku bilang, jadi saya pernah dapat motivasi itu dari situ. Ternyata semua tempat itu adalah sekolah. Semua orang itu adalah guru. Itu yang sampai yang sekarang. Jadi ya karena dia saya dapat belajar kata-kata itu. Jadi ternyata sekolah itu bukan hanya sekedar sebuah bangunan, tempat, tapi ya semua tempat itu adalah sekolah. Kamu pergi travel, gitu. Ya karena juga termasuk dengan jurusan saya sekarang yang pariwisata. Jadi ya saya juga belajar, ternyata ada cocokologi. Pas semua ya. Saya belajar dari teori dari kampus, terus
Ya belajar dari pacar saya dengan pergi ke ya melalang buana, nomaden. Begitu. Ya saya dibayarkan, tidak ada uang kalau. Oh, dibayarkan? Ya kebetulan dibayarkan. Oh, itu apa lah. Iya. Oke, Aswan, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Trimono Podcast sekaligus motivasi dan sekaligus menutup statement ini. Saya berikan kesempatan kepada Aswan. Jadi untuk teman-teman dimanapun kalian berada, yang merasa masih terluka, yang merasa masih hampa, Saya jadi ada di sini. ya tetap semangat. Pasti jodoh kalian itu akan ada. Dan cari apa ya, pasangan yang bisa membuat kalian bertumbuh. Jangan hanya di situ-situ saja banyak drama, tapi cari pasangan yang sama-sama bertumbuh. Dan jika ada masalah, selesaikan sama-sama, jangan cari ke orang lain. Jadi pokoknya harus sama-sama antara kamu dan dia, bukan dia dan orang lain. Gitu. Itu saja. Sudah. Sudah. Oke, itulah dia penutup dari kami ya. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Aswan sudah berkenan hadir di Iya, Mas. podcast kami ini ya. Oke, sahabat Trimono juga podcast. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.